kalau orang pada bertanya brand itu apa sih? Brand itu adalah sesuatu yang diingat atau meninggalkan emosi di seseorang ketika benda atau barang itu tidak ada di depannya lagi. Jadi brand bukan cuma logo, bukan cuma sebuah nama, tapi brand itu adalah apa yang diingat oleh orang lain tentang kamu. Dan orang harus membangun personal brandnya di dunia digital. Memang ada beberapa orang akan membangun personal brand dengan brand sesuai karakter kehidupan sehari-hari. Tapi ada beberapa juga sudah memainkan karakter beda. Apakah itu salah? Juga nggak salah, karena kalau di film kan juga orang bisa memainkan karakter yang beda dengan apa kesehariannya. Dan era digital adalah saatnya kita semua berbenah untuk lebih gampang dikenal di dunia media digital. Jadi kalau di zaman dulu itu orang kalau mau membangun personal brand misalnya itu butuh waktu yang sangat lama untuk dikenal dunia. Contoh, penyanyi zaman dulu ya, kalau kita mau mengeluarkan single, dia tuh akan menyanyi, kemudian dia harus konser seluruh dunia, sambil juga menyebarkan video-videonya ataupun video ke stasiun TV ya. Tapi kalau dia biasanya mengirimkan lagu-lagunya itu ke radio. Zaman sekarang beda loh. Kita semua bisa mengenalkan saat ini, detik ini juga saya blast di Instagram atau di media sosial lainnya atau di YouTube, sedunia bisa lihat kita. Dan ketika lagu kita benar-benar bagus, itu akan viral dengan sendirinya. Maka artisnya dalam waktu singkat langsung terkenal di seluruh dunia tanpa biaya besar, tapi cukup di media sosialnya. Itu kan gila banget. Nah, yang terjadi akhirnya untuk bertahan lama nggak seperti dulu lagi, karena setiap hari, setiap berapa jam atau setiap berapa menit akan keluar lagu baru terus, tapi nggak selalu bagus. Jadi kalau mau melakukan branding itu kan berarti kita sedang mengenalkan brand kita ya. Ini kalau personal, ya yang paling benar itu jangan kamu tuh menyiksa dirimu ketika membangun personal brand. Jadi kalau dia membangun personal brandnya itu dengan hati, dengan kenyamanan, itu akan bahagia sekali. Tapi kalau membangun personal brandnya itu dengan sebuah ketakutan, kestresan, dan banyak paksaan, hidupnya tambah menderita nanti. Nah, yang benar sih itu tadi, tujuan akhirnya juga harus tahu kemana. Tujuannya apa sih membangun ini? Jadi kalau kita mau melakukan branding untuk diri kita sendiri, itu sekarang itu sarana itu banyak yang free. Yaitu adalah kita membangun media sosial kita sendiri. Tapi untuk membuat media sosial itu benar-benar menjadi bagus atau sesuai dengan target audiens kita harus banyak bereksperimen, kita harus banyak mencoba, kita harus berusaha menemukan kita tujuannya kemana. Tadi itu jangan salah arah kita bikin sesuatu media sosial yang kita juga nggak jelas mau postingnya apa. Jadi kalau mau membangun brand yang benar tadi, ya kita harus sesuai hati, sesuai dengan karakter kita. Nggak mahal sebetulnya, karena tinggal kita main media sosial. Nggak ada yang mahal, yang ada paling waktu yang harus kita buang itu yang mahal untuk kita belajar. Tapi kalau kita nggak pernah belajar, kita nggak akan pernah menjadi hebat. Untuk membangun brand untuk personal ya, kalau kita bicaranya personal brand itu memang butuh waktu. Kita harus menjadi sosok yang memang akan kita bangun seperti apa. Tapi ada beberapa orang juga bisa melejit cepat. Misalnya dia melakukan kontroversi. Kontroversi itu bisa positif, bisa negatif. Jadi ini tergantung strateginya seperti apa. Jadi kalau mau membangun personal brand dengan cepat, ya salah satunya adalah dengan pakai konsultan bisa. Tapi cara kedua bisa juga dengan tadi pakai sesuatu yang out of the box, yang orang langsung viral karena kita melakukan hal yang unik yang tidak dilakukan orang. Yang ketiga, kolaborasi. Jadi kita tuh bisa kolaborasi dengan orang yang sudah ternama dan mereka mau menampilkan kita paling nggak di story-nya atau di mana gitu, dan itu membantu sekali untuk kita dikenal followersnya yang tadi yang kita ajak kolaborasi itu. Kalau di secara dunia nomor satu sekarang sebetulnya TikTok. TikTok yang melejit dengan pesat dan terakhir juga sudah mengalahkan suksesnya Google ya. Jadi TikTok itu sekarang number one-nya di dunia. Tapi kembali, setiap sosial media itu punya karakter masing-masing. Kembali, kemudian kalau jualan dagangan makanan misalnya, marketnya bagus mana, itu juga ada segmennya. Tapi kalau untuk cari kerja, LinkedIn lebih cocok. Jadi kembali yang dibangun mana itu ada karakternya masing-masing. YouTube ada lagi, yang juga nonton film panjang suka lihat YouTube. Nah,
beda. Jadi kita harus memahami kita mau main media sosial tujuannya kemana, mau bangun personal brand tujuannya kemana, baru kita juga bisa tahu yang mana yang harus kita fokusin untuk dimainkan media sosial. Karena kalau kita mainkan semua bersama tentu akan berat sekali. Kalau mimpi, saya ingin jadi, kenapa ada Batman di tempat saya ini? Batman itu karakter superhero yang saya suka. Tapi ini Batman-nya bisa kungfu ya, agak beda ya. Ini salah satu pemberian dari salah satu klien saya yang dia tahu saya suka Batman dan saya suka cukup suka martial art sebetulnya. Jadi gini, Batman itu tokoh sosok superhero yang misterius. Dia tuh sangat kaya, dia suka membantu orang tapi nggak banyak orang tahu. Ya kalau saya ditanya mimpinya seperti apa, ya suatu saat mungkin saya pengen hidupnya, saya itu seperti Batman itu. Super kaya tapi nggak banyak orang tahu saya itu kaya seberapa. Tapi saya banyak bantu orang, tapi orang juga nggak perlu tahu saya itu suka bantu orang. Tapi saya bisa membantu banyak orang. Di luaran cukuplah saya menginspirasi banyak orang. Tapi untuk kegiatan-kegiatan membantu orang ataupun saya berdonasi itu nggak perlu orang tahu. Nah itu yang saya pingin. Karena Batman kalau lagi bantu orang kan juga dia nyamar, dia nggak muncul dia sendiri, dia kan selalu pakai topengnya kan. Buat saya menginspirasi banget. Kalau untuk teman-teman yang ingin sukses, yang pertama jangan ragu untuk melangkah, untuk mencoba hal baru, untuk berubah, beradaptasi mengikuti zaman. Kebanyakan orang yang bisa sukses adalah orang yang bisa beradaptasi lebih cepat daripada orang sekitarnya. Jadi kalau orang itu melihat peluang, dia nggak nunggu lagi, dia langsung masuk dan dia nggak usah takut dia salah atau dia jatuh. Karena setiap proses dia jatuh dan bangkit lagi itu adalah proses untuk dia menjadi lebih hebat, lebih hebat, lebih hebat lagi. Kiat suksesnya jangan pernah menyerah, maju terus beradaptasi dan teruslah berbuat baik. Itu dia. Boom!